Dan sekarang tren untuk desa wisata kan lagi ramai. Jadinya ya pasti akan banyak desa-desa wisata baru. Bincang Pejalan, bincangnya para pejalan, pelana, etika, dan cerita. Halo kawan jalan, kembali lagi di Bincang Pejalan dan ini sudah di edisi ke-8. Hari ini gue bersama seorang co-founder dari Atorin, namanya Reza Permadi, gue manggilnya Bang Rapper. Dan tema hari ini kita ngobrol soal pariwisata berkelanjutan melalui implementasi teknologi. Dan orang yang hari ini sudah hadir di sini, dia sudah sangat ahli kalau ngomongin soal pariwisata berkelanjutan dan kaitan dengan teknologi. Nah sekarang Bang Reza atau Bang Rapper boleh sapa dulu nih kawan jalan. Halo kawan jalan semua, senang banget nih bisa diundang di Bincang Pejalan kali ini dan semoga bisa berbagi cerita lah ya. Berbagi cerita tentang pariwisata berkelanjutan, utamanya tentang itu melalui implementasi teknologi. Jadi saksikan. Nah Bang, lu boleh ceritain nggak nih buat kawan jalan apa sih sebenarnya yang udah lo kerjain ini, terus mungkin kan tadi kan kita ngomongin lu dari Atorin kan ya, mungkin lu bisa sedikit penjelasan tentang Atorin dan apa yang udah lo kerjain gitu Bang buat kawan jalan. Oke. Jadi Atorin kita sebenarnya perusahaan rintisan ya, swasta, dan kita bergeraknya memang di teknologi untuk pariwisata. Jadi kita dukung desa-desa wisata atau pemilik tempat wisata itu untuk menggunakan teknologi. Nah, kenapa teknologi itu penting? Karena kita pengen mendukung adanya keberlanjutan di sana. Banyak tempat-tempat wisata ataupun desa-desa wisata atau atraksi-atraksi yang saat-saat ini itu mementingkan pariwisatanya kan kuantitas saja ya. Jumlah wisatawan aja yang dikejar. Betul. Tapi sebenarnya kita mau ngejar itu kualitasnya. Jadi lama berkunjung wisatawan atau mereka bisa membatasi orang-orang yang datang supaya tidak, tadi dampaknya macam-macam kan, sampah, supaya vandalisme. tidak terjadi penumpukan orang gitu ya. Betul. Nah itu yang kita lakukan di Atorin, kurang lebih kayak gitu. Dan ya kita bermitra ya, kita berkolaborasi bentuknya dengan mitra-mitra pegiat wisata ya. Kita sekarang masih di seluruh Indonesia aja sih mainnya. Kalau boleh tahu Atorin ini udah berapa lama nih di dunia pariwisata ini Bang? Kita sebenarnya secara legal ya, secara hukum tuh di 2019, 10 Desember 2019 loh, masih inget banget kan. 10 Desember 2019 ya. Itu belum pandemi ya? Udah belum? Sebelum pandemi kita ngurusin itu, tapi sebenarnya udah jalan sejak 2018 sih. Tapi ya namanya startup kan ya, rintisan, jadinya belum ada legal. Startup ya? Betul, kita perusahaan rintisan kan, startup. Belum ada legalnya tuh dari 2018, kemudian akhirnya 2019 baru bisa terrealisasi. 10 Desember 2019 karena gue yang ngurus sendiri soalnya legalnya. Wih, kalau Atorin sendiri mereka ada berapa banyak tuh orang di dalam Atorin itu tuh? Tim sekarang kita tim kecil, kita hanya 11 orang, co-foundernya kita bertiga. Ada Rivo, ada saya Rapper, ada Johar juga, dan tim ada total 11 sih kita. 11 orang ya? 11 orang. Dan mereka semua itu ikut serta untuk ide-ide program-program yang ada di Atorin ya? Iya, betul. Intinya kita punya punya culture lah ya, budayanya mau seperti apa kan yang mau kita inikan. Terus kita juga udah punya pipeline besar. Kemudian nanti teman-teman itu masukin idenya kemana, berkembangnya kemana, produk, jasa yang mau diiniin. Gitu sih paling. Tapi selalu yang lu iniin di sini angkat adalah desa wisata ya? Desa wisata sama, ya kita lagi fokus di situ sekarang. Kemudian intinya bekerja sama pemilik atraksi wisata sih, pegiat-pegiat wisata lah, boy itu pemandu wisata, kemudian pengelola desa wisata juga yang kita lagi fokusin kayak gitu. Oke. Kalau dari perjalanan lu dan teman-teman di Atorin gitu ya, seberapa banyak sih sebenarnya potensi-potensi desa wisata itu di Indonesia? Oke, kalau desa kan ada banyak banget, lupa 17.000 apa 70-an ribu gitu, desa ya di Indonesia. Tapi kalau desa wisata yang terdaftar, ini di kementerian di pusat ya, Kemenparekraf, itu sekitar 1.800-an yang mendaftarkan dirinya ke pusat gitu ya. Jadi desa wisata tuh sebenarnya ada banyak ya, gue yakinnya, tapi yang terdaftar sementara 1.800. Tapi sih sebenarnya bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Dan sekarang tren untuk desa wisata kan lagi ramai.
Jadinya ya pasti akan banyak desa-desa wisata baru yang tadinya Itu mungkin yang baru terdata itu baru terlihat kali ya. Betul. Tapi mungkin yang belum terlihat masih banyak lagi kali. masih banyak dan mereka sudah sebenarnya desa wisata kan sekarang dilegalkan lah, sama ada surat keputusan entah itu dari bupati atau kepala desa atau gubernur di tingkat daerahnya. Tapi sebenarnya mereka sudah lakukan aktivitas pariwisata jauh sebelum dia melabelkan diri jadi desa wisata kan. Jadi ya sebenarnya ada banyak lah di Indonesia. Oke, seru banget ya kawan jalan kalau kita tadi ngomongin soal kegiatan teman-teman di Atorin, terus teman-teman di Atorin ini melihat bahwa desa wisata tuh potensinya itu besar ya kalau seandainya kita bisa publikasiin mereka, terus secara ini juga bisa meningkatkan ekonomi mereka juga kan ya? Bener, karena kan pariwisatanya berbasis masyarakat ya, Iya. community based tourism. Oke, kawan jalan, ini tadi soal pertanyaan yang tadinya adalah menjadi akhir penutup dari segmen kita di pertanyaan yang pertama. Lalu selanjutnya yang gue pengen tanyakan ke Bang Rapper adalah soal apa sih makna dari pariwisata berkelanjutan? Tapi jangan dijawab dulu ya Bang. Oke, siap. Terima kasih kawan jalan, saksikan di pertanyaan kedua. Salam jalan kawan jalan.